الرحمن الرحيم محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat kehidupan itu bisa kita hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, sampai ini malam Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Allah masih memberikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Lihat terang belakang, Bu. Karena tidak semua manusia punya itu. Kadang badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang tidak ada. Karena sibuk dengan dunia. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tidak istiqomah pula. Rina itu saya kata malah datang ke rumah saji. Ada alasan, ni yang apa dah masa saji di hari lari naik lu kah? Boleh kalau jalan lebih, makin indah tu. Tapi itu ada bagi kita. Alhamdulillah, luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, DKM masjid, nenek mama, alim ulama, imam-imam kita yang sama kita muliakan, kaum ibu bunda kandung, para pemuda, pemudi, anak-anak kita yang hadir. Alhamdulillah kita ramai dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan situasi dan kondisi yang seperti ini bertahan sampai akhir Ramadan dan di luar Ramadan, insyaallah. Oh, ini tidak warah insyaallah dah. Betul tidak amuh janji itu dah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tema yang diberikan itu membersihkan hati. Ini adalah tema yang sangat luar biasa dan tidak cukup dengan waktu hanya yang 5, 10, 15 menit ini. Karena itu adalah sangat luar biasa. Membersihkan hati. Kalau membersihkan yang nampak, ya mungkin tidak susah lah. Badan awak kumuah, talakuang kumuah, atau alat-alat yang ada bagi kita kotor, itu tidak susah membersihkannya. Mobil kotor, kendaraan-kendaraan, itu tidak repot. Tapi kalau hati, nah itu lain ceritanya itu. Sesuatu yang abstrak yang tidak nampak, tetapi itu adalah menentukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pembahasan kini kok memang tidak bisa bagara-gara doh. Pembahasan yang serius nampaknya. Awal Ramadan sudah diamanakan oleh panitia. Tapi ini adalah sangat penting. Kalau demam kita, sakit kepala awak, itu bagagih awak, balari awak mencari dokter. Pai ke puskesmas, pai ke rumah sakit. Untuk adu, untuk sehat. Kan ya Bu? Iya nak.
sedikit saja kita sakit, itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk supaya kita sehat. Ini hati, itu kan luar biasa itu. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Asy-Syams atau Asy-Syamsi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh, itu ada taukid. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, sungguh-sungguh, benar-benar beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh-sungguh merugilah manusia yang mengotorinya. Ada dua pilihan, ingin awak bersih atau ingin kotor, ingin beruntung atau ingin merugi. Itu pilihan sama kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ada dalam diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara membersihkan hati, ini adalah sesuatu yang abstrak, itu di dalam. Tentu awak harus tahu dulu, kalau Bapak Ibu datang ke dokter, mana tahu ada dokter Bapak Ibu di sini, kan datang pasien kawak, kan dia bertanya, keluhan-keluhan, sakit, labarah lamoe. Kan didata dulu, ditanya dulu apa penyakitnya, baru diagih beko resepnya, obatnya. Nah, kalau penyakit hati itu sesuatu yang tidak nampak tetapi akibatnya fatal, sangat bahaya. Boleh dilihat dalam kitab Tazkiyatun Nafs Imam Al-Ghazali atau Induk Umul Tazkiyatun Nafs Haid Sawa, itu dijelaskan di sana. Ada lebih kurang 10 Ini salah saya malah ini do. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dibaca saja nanti dalam kitabnya. Maka yang penting-penting saja. Dan itu rasanya penting sedolahnya. Contohnya sifat hasad. Hasad itu Bapak Yo, akibatnya itu bahaya. Bagi yang siapa yang sering dan suka memiliki sifat hasad, apalagi kalau dikembangbiakkan, itu sangat luar biasa akibatnya. Seluruh amal kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan tidak ada artinya. Tidak ada arti. Nol besar di hadapan Allah, habis angui. Baca dalam hadis Rasulullah menyatakan, iyyakum wal hasadah, jauhilah olehmu sejauh-jauhnya sifat apa? Sifat hasad. Bagaimana kok gitu? Fa innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan. Laya doju kebaikan yang wak karajoan, yang wak lakukan. Kalau hasad habis itu, tidak ada guna dalam pandangan Allah. Atau bagaimana caranya? Jangan hasad. Fa innal hasada yakul hasanah kama takulun narul khatab. Bagaikan api memakan kayu bakaran kariang. Bu, lagi terang belakang, Bu. Lagi. Kayu bakar kering, kalau bahasa kampung namanya masih namanya tuh. Apalagi kalau ditambah dengan minyak bensin. Oi, capek habisnya tuh. Selesai sudah. Begitu kalau hasad yang ada bagi diri, ibadah seseorang tidak ada artinya. Banyak yang lain itu, dia ada 10. Takabur, kibir, sombong. Jangankan besar, kecil saja sifat takabur yang ada dalam diri, la yadkhul jannah. Kaidah lam itu ada 2, lam nahiyah, lam nafiyah. Tidak akan masuk surga. Kan jelas itu Rasul menyampaikan itu. Siapa yang ada di dalam dirinya sifat sombong, mingkibri, walaupun kecil sebesar biji zarrah, ini sangat luar biasa. Ternyata penyakit-penyakit hati itu Bapak Ibu, Aiko dalam kajiannya kajian wirid. Kalau kita di Ahlussunnah di Kapalokoto itu setiap pekan taruh itu udah 6 tahun 5 tahunan tidak selesai-selesai. Kajiannya kajian hati itu.
Sangat penting, sangat berbahaya sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu jauhi suuzon. Dia ada zon. Kalau ini anggap zon, Bapak Ibu mencari kemari. Kalau ini zon, sangka. Ada suuzon, ada husnuzon. Nya dua tuh, karya dua kah? Kalau suuzon buruk sangka. Kalau husnuzon baik sangka. Yang boleh itu baik sangka. Yang suuzon itu yang tak boleh. Itu yang merusak. Karena kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 bagian akhir, faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan shalihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya nanti di akhirat, catatannya hanya satu, harus amal soleh. Tidak ada lain dari itu. Ria bukan nama, mohon maaf, bukan nama orang. Kalau ada nama ria tidak usah diganti. Ria itu suka pamer, ingin dicaliak-caliak orang, disanjung kadang hati kau dapat dipuji tarui, tak singgung saya ketik dan nampak puncak masjid Nurul Yakin dinyolah dah. Ria itu indikasinya nanti dia jatuh kepada munafik, bahaya, itu penyakit hati itu. Ingin dicaliak orang, kalau tidak ada orang memuji, tidak ada orang mencaliaknya, tidak lama ada. Makanya kalau ingin melihat orang-orang munafik, cari waktu salat subuh. Athqalus salat, berat salat yang terberat alal munafikin bagi para munafik, salatul isya, salatul fajar, salat subuh dan salat isya, salat isya dan salat fajar, salat subuh. Jadi kalau tidak ada yang hadir di salat subuh, dia munafik, iya. Batu, kalau hari-hari biasa, siang hari, zuhur, asar, orang banyak kan mencari ya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau subuh, hari dingin, hujan lo, kalam lo listrik mati, tibonya ke rumah saji, hakul mukmin, orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi boleh ibu-ibu caliak besok. Makarib, kau selera kau munafik itu doh, kau ndak tiba sebuah doh. Tapi yang ditunjukkan dah, berang juga kau. Maka supaya ndak tergolong kita ke dalam orang munafik, hadir 9.000. Ini ada 10 itu banyak. Nanti kalau itu dibuang, yang 10 itu menurut Imam Ghazali nanti akan masuk sifat-sifat kebaikan. Jadi adalah metode dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Tajalli itu berhubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Hebat kita dengan Allah. Tapi harus bersihkan takhalli dulu. 10 sifat. Nanti akan masuk 10 sifat yang baik. Tahalli, isi. Ada taubat, ada syukur, ada qanaah. Banyak sifat-sifat yang baik. Baik. Terakhir, bagaimana cara membersihkannya? Ini yang penting bagi kita. Cara membersihkannya, sifat-sifat yang ada di dalam diri itu, sifat-sifat yang tidak baik itu, yang pertama sekali perbanyak istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah. Rancak-rancak kalau diiringi dengan salat sunnah taubat. Man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar mohon ampun kepada Allah pagi hari, muqinon dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhilil jannah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar mohon ampun kepada Allah pada malam hari, maghrib atau malam hari isya, muqinon dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal sampai pagi hari, fahuwa dakhilil jannah. Perbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah itu adalah sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau adalah maksum, terbebas, terpelihara, sudah mendapat jaminan surga. Di dalam kitab tauhid, kitab tasawuf itu beliau istighfar itu lebih kurang 70 kali dalam sehari semalam.
wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum, aku istighfar mohon ampun ke Allah sehari semalam min sabini marrah, 70 kali. Awak siap solat 3 kali, astaghfirullah 3 kali. Solat yang fardu 5, 3 kali 5 berapa? Lama ngantuk ke? Kekenyangan ke? Berat? 5 balik. Itu tambah-tambah dengan istighfar takajui, astagfirullah. Atau siap-siap solat sunat. Rasulullah 70. Awak umat Nabi je tu, pengikut Rasul, maka perbanyak taubat. Yang kedua, yaitunya perbanyak zikir. Zikir, perbanyak zikir. Mau zikir sesudah solat, mau zikir dikhususkan tengah malam, mau zikir-zikir yang lainnya silakan. Atau zikir di atas kendaraan, zikir yang penting kita selalu qalbu kontak kepada Allah. Jangan kosong. Bahkan sampai-sampai masuk kamar kecil pun, WC, itu juga kita kontak kepada Allah. Hati-hati itu. Ini tinjauan ilmu tauhid Ibu-ibu ya. Kalau ada yang tak ingat kepada Allah, meninggal di WC, meninggal dalam keadaan kufur. Makanya setidak baca doa masuk kamar kecil dulu. Itu zikir. Masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, hidupkan selalu zikrullah. Zikir itu banyak. Tapi ingat, afdolul zikir, zikir yang afdol, yang utama, yang hebat, la ilaha illallah. Ingat Bapak Ibu, membaca la ilaha illallah tidak boleh bibir awak berkatup. La, itu adalah makanannya lidah, hati dan lidah. Allah, bukan Allah, 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 la ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Mohon izin Bapak Ibu, tinjauan ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Allah tidak memberatkan dan membebankan hambanya sampai dalam sakaratul maut sekalipun. Uish, Allah Maha Pengasih Penyayang kok. Makanya Allah, Allah. Lidah, bibir nak menggari itu. Allah, 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 Allah. Qalbu kontak, qalbu kontak. Penting. Itu ilmu tauhid Bapak Ibu ya. Makanya tidak ada ilmu galak-galak tadi. Jadi perbanyak zikir. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, siapa yang tidur menjelang zikir, siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir itu, maka sepanjang tidur dia dianggap zikir. Masya Allah, kan luar biasa tu. Nyampang dah idui besok pagi tu, meninggal awak, ndak balik lah dah. Kita dalam keadaan zikrullah. Lah suahnya, nampak kau lain muah kerajaan itu saja tu. Zikir, perbanyak ilmu zikir itu banyak itu. Hendak je selesai malam ini itu tu. Banyak tu. Ada bab zikir. Jadi pertama tadi istighfar, yang kedua zikir, yang ketiga yaitu salat. Salat, salat, salat. Muru auladakum bis salat, suruh anak-anak awak, perintahkan dia salat. Fadribu, kalau nak namuh lacuinya, beranginya. Oi, salat. Contoh, nak je lari lo. Contoh, marah kita sama dia kalau dia tak solat. Begitu, solat penting Bapak Ibu. Nyampang awak, kadang puasa bolong-bolong, masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang zakat bayi, kadang indah, masih dianggap Islam. Kadang kepiang tak ada untuk naik haji dan umrah, masih Islam. Kalau tak solat, kafir. Ini ada tawar itu. Man taraka shalah faqad, ada qad lagi tu, taukid tu, maka sungguh dia telah kafir. Jadi Rasul saja dengan anak kandung seorang, ya Fatimah, salat. Saya Rasulullah, bapakmu, tak bisa menolong di akhirat kalau engkau tak salat. Salat sayang. Rasulullah, jo anak kandung seorang. Bisa saja Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Bisa kan? Apa yang tak bisa bagi Rasul? Bisa saudara
tapi enggak salat. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, kau dapat nanya, ambo nak yakin dosa banyak ikut penduduk siko kodoa. Nak yakin bodoh. Bukti ya, kupon korban berah. Itu secaranya. Sayang tak nampak labuh gini kodo. Coba kalau dia nampakan, dihadiahkan dek pengurus masjid 100 orang, si anak datang ke masjid, oh bondong-bondong tu mah. Bakincik-kincik malah tu masjid itu mah. Cuma tak nampak, belum diperlihatkan Allah. Jadi salat. Kemudian yang terakhir yaitunya zakat. Jadi kalau ada harta kita, keluarkan zakatnya. Kalau tidak sedekah, kalau tidak infak, khuz min amwalihim sedekah, ambil. Itu perintah tu. Jadi kalau ada atasan awak yang memotong zakat awak, jangan berang lo. Bersyukur awaknya selamanya dari neraka. Tutahiruhum wa tuzakkihim. Memberasihan, menyucikan. Kan luar biasa tuh. Ada ya dulu sampai lain gitu kan, potong zakatnya, berangnya. Akhirnya terpilih itu. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf lah jam 9 kurang. Lama mana Mas? Ini memang panjang. Kalau masalah itu tidak selesai dalam waktu yang 10 menit, 20 menit ini. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung, karena di awal-awal Ramadan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, karena sudah sering kita di sini dari awal Ramadan dulu-dulunya. Mungkin yang indah pada tampilnya tersinggung dan nantinya telantuan dekat turun dari lubuk hati yang dalam, mari kita saling memaafkan. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, alhuminkum bilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.